Ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi... Nggak, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Pakaiin boleh? Nah, Dibiayai Kongres Amerika Serikat. Tapi dibilang terlibat kerusuhan. National Endowment for Democracy funding by US Congress. Dan menurut Bung Muniani membiayai kerusuhan. Operasi di seluruh dunia yang bergerak atas nama demokrasi liberal. Bukan kerusuhan dong. Bukan, artinya dia bisa memicu soal kerusuhan, tapi paling tidak dia mempromosikan demokrasi liberal. Ya kalau kayak gitu nanti media juga bisa dibilang provokasi kerusuhan dong. Bukan. Itu nanti akan muncul pada berbagai aktivitas di beberapa tokoh. Karena dia tidak sendiri. Lembaga ini tidak bekerja sendiri. Dia akan bekerja dengan beberapa jaringan yang ada di sebuah negara nasional itu. Oke, untuk mengembangkan demokrasi. Untuk mengembangkan Positif demokrasi dong. liberal. Sama ya apapun bahasanya ya, mengembangkan demokrasi. Liberal. Media kan juga Pakai mengembangkan kalimat. demokrasi. Seperti acara ini kan mengembangkan demokrasi. Aiman, yang digagas oleh National Security Strategy of US 17 September 2002 adalah demokrasi liberal. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal. New National Endowment for Democracy yang dibiayai oleh US Congress dalam rangka itu hingga hari ini. Dan itu negatif. Tergantung Anda memandangnya. Kalau liberal ternyata membuat kerusuhan di mana-mana. Anda melihat bahwa hari ini Indonesia menganut demokrasi liberal. Seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Ulang, seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Dan sebentar. Dan karena itu, pidato Obama di Kairo 9 Juni 2009 berjudul The New Beginning minta maaf karena memaksakan demokrasi liberal di seluruh dunia. Dan Anda melihat Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Jadi kalau tadi Gaduh disebut oleh dan rawan rusuh. Sebentar. Yang disebut oleh Buniani tentang kriminalisasi itu disebabkan oleh pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden gitu ya diusulkan oleh satu partai politik atau beberapa gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Apa dampaknya? Presiden adalah I am the law. Dan itu tunduk oleh DPR. Maka presiden bisa melakukan kriminalisasi, bisa melakukan politisasi, bisa melakukan komersialisasi. Dan itu dilakukan. Oleh Presiden. siapa? Siapa saja presidennya. Dari zaman Dari zaman SBY sampai sekarang. melakukan hal yang sama.